Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaksi soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Martin Paes cedera guys, apakah akan absen lawan Bahrain dan Cina? Inilah kenapa guys, kalau menurut gua kita masih membutuhkan seorang Emil Audero. Dikabarkan pada hari ini Martin Paes mengalami cedera ringan pada pergelangan tangannya. Konfirmasi oleh FC Dallas bahwa malam hari ini Paes tidak bermain karena mengalami cedera pergelangan tangan. Namun dikonfirmasi cederanya adalah cedera ringan, sehingga Paes tidak dimainkan di pertandingan hari ini menghadapi San Jose Earthquake. Ya kita doakan aja semoga cedera Martin Paes ini bukan cedera yang serius dan hanya cedera ringan biasa aja dan tetap bisa main lawan Bahrain dan Cina. Dan inilah mengapa menurut gua kita masih sangat membutuhkan kiper diaspora lainnya. Ya salah satu opsinya adalah Emil Audero. Gimana menurut kalian? Masih butuhkan kita Emil Audero? Ya Semoga Martin Paes tidak cedera yang cukup parah. Tapi saya optimis nanti lawan Bahrain dan juga Cina Martin Paes bisa bermain itu. Karena kalau kita lihat statement dari FC Dallas, itu cedera tangannya itu ya hanya ringan saja, tidak berat. Jadi ya kita optimis dia bisa bermain nanti karena ini masih ada beberapa beberapa hari lagi dan masih bisa pemulihan lah. Pertanyaannya apakah kita butuh Emil Audero? Ya tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kita butuh kiper, pasti PSSI akan menaturalisasi secepat mungkin si Emil Audero. Tapi kalau misalkan kita tidak butuh, ya buat apa dinaturalisasi, kan begitu. Tapi sebenarnya butuh tidak butuh ya kita harus punya kiper cadangan yang kualitasnya sama dengan Martin Paes. Terus kalian bilang kan ada Hernando dan juga si Nadia Orgawinata. Oke, mereka bagus. Tapi ya saya pikir lebih bagus lagi kalau Emil Audero itu bermain untuk Indonesia gitu. Ya ini sekali lagi ya tergantung kebutuhannya Sintayong, apakah dia masih membutuhkan seorang kiper atau tidak. Ya kira-kira begitu teman-teman. Kehidupan Justin Hubner di Eropa dan di Indonesia jauh berbeda. Di Indonesia sudah tidak ada ruang privasi. Naiknya performa timnas Indonesia memberikan efek domino yang menarik. Salah satunya adalah popularitas para punggawa Garuda yang juga meningkat. Justin Hubner mengatakan bahwa kehidupannya di Eropa dan di Indonesia sangat berbeda. Di Eropa dirinya bukan siapa-siapa dan seperti menjalani hidupnya sendiri. Tapi ketika di Indonesia semuanya berbeda 180 derajat. Dirinya merasa bahwa sudah tidak ada ruang privasi ketika berada di Indonesia. Meski hal itu menyenangkan, tapi terkadang dirinya juga merasa terganggu karena kenyamanan yang dia miliki sudah terenggut. Ketika ia mengunjungi Indonesia, Hubner sebisa mungkin berusaha menyembunyikan identitasnya. Entah itu dengan memakai masker, kacamata, atau topi. Namun tetap ada saja orang yang mengenali dirinya. Ada sekitar 50-60 orang yang ingin berfoto. Bahkan petugas keamanan pun ikut melakukan hal yang sama. Ya netizen Indonesia ini ya speknya mereka spek Intel tuh. Jadi mau kemana-mana walaupun sudah pakai topi, kacamata, masker, mau pakai ya sebagaimanapun caranya untuk menutupi diri. Jadi ya, tidak akan pernah bisa karena netizen Indonesia ini selalu mengenali pemain timnas. Apalagi yang seperti Justin Hubner ini tidak bisa sembunyi. Kiper timnas Indonesia Martin Paes baru-baru ini menyatakan keyakinannya dan optimisnya mengenai peluang lolosnya Indonesia ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Kurang lebih statementnya Martin Paes seperti ini ya teman-teman. Kami bisa lolos Piala Dunia dan ini pantas didapatkan fans timnas Indonesia. Kami bisa melihat bahwa kami bisa bersaing dengan negara-negara ini di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 zona Asia. Kami bisa melakukannya dan lolos ke Piala Dunia di sini, Amerika Serikat, tempat saya berkarir sekarang. Kebetulan Martin Paes ini berkarir di Liga MLS ya teman-teman, Liga teratas Amerika Serikat teman-teman. Pada tahun 2026 Piala Dunia akan dilaksanakan di Amerika Serikat, Kanada teman-teman. Yang pasti akan luar biasa buat saya. Kurang lebih Martin Paes bilang seperti itu ya teman-teman. Selain itu Martin Paes juga bilang seperti ini teman-teman. Saya pikir itu adalah sesuatu yang pantas didapatkan oleh para penggemar timnas Indonesia. Wah, kurang lebih statementnya Martin Paes mengenai peluang lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Ya, kita berharap semoga timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Supaya kalau nanti Piala Dunia kita dukung timnas kita sendiri, jangan dukung timnas lain. Kan begitu. Ya, latihan baik-baik kok Justin. Ya, Jusan latihan baik-baik kok.
supaya nanti lawan Cina atau ya next game lah dia bisa bermain ini. Ya sayang sekali Justin Hubner lagi cedera teman-teman. Jadi kita tidak bisa diperkuat sama Justin Hubner. Tapi ya tenang saja karena kita punya back baru yang luar biasa hebat, tidak kalah menarik, tidak kalah hebatnya dengan Justin Hubner. Siapa lagi kalau bukan Mads Hilgers. Jadi nanti kalau misalkan STY itu lawan Bahrain ataupun Cina, saya pikir dia nanti STY akan memakai formasi 3-4-3. Ya semoga betul ya teman-teman. Kalaupun tidak itu urusan STY. Kalau misalkan STY itu pakai formasi 3-4-3, maka di belakang itu kita ada Jay Itzes, Rizky Ridho atau Mads Hilgers. Nah, antara Rizky Ridho dengan si Jordi Amat ini ya mungkin bisa jadi ya mereka dua ini ya menjadi pilihan sulit begitu. Tapi kalau misalkan nanti lawan Bahrain dan Cina, saya pikir yang sudah pasti di belakang itu si Mads Hilgers dan juga Jay Itzes. Kemudian di tengah ya seperti biasa ada Nathan, ada Tom Hey, ada Verdonk dan Sandy Walsh sebagai empat pemain tengah. Kemudian di depan ya ada Eliano Renders, ada Ragnar dan juga Struijk ya. Saya yakinnya seperti itu teman-teman. Ya kita berharap si Justin Hubner ini bisa segera pulih dari cederanya dia supaya dia bisa bermain lagi untuk timnas kita, supaya punya ya stok back di belakang itu banyak. Supaya kalau ada yang cedera seperti ini ya kita masih punya stok di bench lah. Kira-kira begitu teman-teman. Setelah Mads Hilgers resmi menjadi WNI kemarin, sudah melakukan sumpah di Belgia nih boy. Artinya pemain yang dari awal Sintayong yang minta, yang belum resmi itu tinggal satu pemain nih boy, yaitu adalah Cavendish Bakar Besi. Jadi fun fact ya guys ya, Sintayong itu dari awal itu pengen ada 4 pemain yang dinaturalisasi, yaitu adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Mads Hilgers dan juga Cavendish. Dari 4 nama tadi udah 3 nih. Apakah penantian panjang dari Sintayong dan juga seluruh rakyat Indonesia, fans timnas yang waras ya Bung Toel ngedejak, akan berakhir di Cavendish? Pasalnya ajak saja, kasihan dia. Ajak saja. Arya Sinulinga selaku Esko PSSI itu bilang bahwa sudah ada lagi 2 pemain yang dalam tahapan negosiasi, dan salah satu diantaranya itu adalah nama besar. Siapa ya? Kalau kita lihat nama besar yang ada, atau kita bisa bilang grade A, yaitu adalah satu di antara 4 orang ini nih boy. Ada Jairo Ridwald, Cavendish, Emil Audero dan juga Pascal Struijk. Bang, Emil ngapain bang? Ini fun fact nih. Emil itu juga pilihan dari Sintayong jauh sebelum adanya Martin Paes. Bahkan kalau misalnya Emil gabung ke timnas, waktu itu Sintayong bilang dia akan menggaranti sebagai kiper utama boy. Dan sekarang ada Martin Paes, apakah kita butuh Emil Audero? Ya butuh lah. Kalau misalnya Martin Paes kenapa-napa gimana? Cedera atau akumulasi gimana? Pun dulu bapaknya Doi itu ngomong yang menyakiti hati kita, para fans timnas. Ya udah, itu kan udah berlalu boy. Mau timnas kita maju nggak lupa deh. To be honest, Hernando, Adi Satrio, dan Nadeo belum sampai ke level Martin Paes dan juga Emil Audero boy. Dan terakhir, kalau misalnya Pascal Struijk itu benar-benar masuk ke timnas kita, gua angkat topi sebesar-besarnya ke Pak Erick Thohir dan juga jajaran. Pasalnya Pascal Struijk ini tuh dia menolak Belgia boy. Tapi kalau dia menolak Belgia demi timnas Indonesia sih goks parah sih. Jadi menurut kalian gimana boy? Kira-kira siapa yang bakal bergabung setelah Mads Hilgers dan juga Eleanor? Kita sih berharap semuanya gabung itu. Si Pascal Struijk, si Cavendish, Jairo Ridwald dan si Emil Audero ya, opsi terakhir lah. Kenapa saya sebut terakhir? Karena opsi terakhir. Kalau kita melihat kiper ya, kita masih punya 2 kiper yang bagus, tapi ya walaupun ya levelnya belum sampai kayak si Martin Paes, tapi ya Martin Paes sudah cukup lah. Saya kira seperti itu teman-teman. Nah kalau kita butuh lagi ini 3 pemain, ada si Jairo Ridwald, juga si Cavendish dan Pascal Struijk. Saya pikir ini lini tengah kita dan juga lini belakang kita ini gila, semakin solid, semakin kuat, dan ya optimisme kita untuk masuk ke Piala Dunia semakin tinggi teman-teman. Semakin besar kita ya punya peluang untuk masuk ke Piala Dunia tahun 2026 nanti. Kenapa Justin Hubner dicoret dari timnas Indonesia? Gak nyangka kan? Pemain bintang yang kita tunggu-tunggu, Justin Hubner, ternyata tidak dipanggil untuk timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Oktober ini. PSSI baru mengumumin 27 nama pemain yang bakal dibawa buat lawan Bahrain dan Cina. Tapi di antara nama-nama itu nggak ada Justin Hubner. Kenapa ya? Kabarnya Justin mengalami cedera ankle setelah pertandingan lawan Australia. Cedera ini cukup parah dan sekarang dia masih dalam perawatan intensif. Alhasil, Hubner harus absen dari skuad Garuda.
Dan posisinya digantikan oleh Jordi Amat dari Johor Darul Ta'zim yang kembali dipanggil Timnas Indonesia. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia makin solid tanpa Justin Hubner? Komentar di bawah. Jangan lupa follow biar nggak Pasti sangat solid karena ya stoknya kita di belakang, pemain belakang kita itu di belakang sudah sangat banyak gitu. Ya kan, sudah banyak itu. Ada Asnawi, ada Arhan, ya kan, ada Wahyu. Nah, kalau kita pakai misalkan 3 back ya saya pikir stoknya itu di bench itu masih banyak. Jadi kita tidak perlu khawatir karena kalau kita lihat ya sekarang misalkan ya Justin Hubner tidak ada. Ya pasti yang tiga back di belakang itu ada si Mesilgers, J.I.J.S dan Rizky Ridho. Kita masih punya satu yang bagus yaitu si Jordi Amat ini teman-teman. Jadi ya tidak perlu khawatir Justin Hubner ya tidak dipanggil di squad karena cedera. Jadi kita ya berharap saja dia semoga cepat sembuh, lekas pulih dari cedera yang dialaminya oleh si Justin Hubner, premannya kita nih teman-teman. Saja yang komentar tak suka tentang timnas Garuda yang mulai mendunia. Bagiku Garuda tetap di dada. Ini kita punya kapten luar biasa nih, kapten paling gacor nih kapten ini. Mesilgers. Buset tuh Mesilgers cok, sesi pemotretan makin nomor 20 makin nomor 20. Terus Sen Patina mah terus makin nomor berapa kalau Mesilgers nomor 20 anjir. Eliano. Buset Eliano. Eliano pakai nomor 7. Makin nomor 7 Buset dah makin yakin banget cok posisi Marcelino apakah bakal tergeser sama Eliano cok ya. Nomor 7-nya udah dipakai Eliano Set dah. Ini cuman sesi Ya ini hanya sesi pemotretan sih teman-teman. Semoga nomor 7 tetap di ya Marcelino itu ya. Tapi ya nomor itu tidak terlalu berpengaruh ya. Saya pikir kehadirannya si Mesilgers dan Eliano Reinders ini membawa semangat baru untuk timnas Indonesia. Itu yang terpenting, bukan nomornya ini. FIFA menolak naturalisasi Mats Dejil, ya pemain berdarah Malaysia yang memperkuat tim Eredivisie Gohat Eagles. Berdasarkan rilis resmi dari akun Instagram FA Malaysia, FIFA menolak naturalisasi Mats Dejil karena darah Malaysianya itu berasal dari kakek buyutnya, artinya generasi ketiga. Sementara aturan FIFA kan harus generasi kedua, maksimal kakeknya. Karena ditolak, Mats Dejil sampai marah-marah dan bilang aturan FIFA bodoh. Kira-kira kenapa sampai semarah itu Mats Dejil? Ya, sebelumnya Malaysia berniat untuk menaturalisasi Vinicius Junior ya. Karena Vinicius Junior dan Malaysia itu punya darah keturunan yang sama, yaitu sama-sama keturunan Adam. Tapi permintaan itu ditolak FIFA. Karena keturunan Adam itu kan udah beribu-ribu generasi kan, jadi ditolak sama FIFA. Kemudian Malaysia juga pernah mau menaturalisasi David Silva. Karena 500 tahun sebelum Masehi ya, nenek moyang David Silva dan nenek moyang Malaysia itu masih satu darah. Tapi karena 500 tahun sebelum Masehi ya, generasinya itu kan juga udah ribuan, ditolak sama FIFA. Dan yang terakhir Malaysia juga pernah mau menaturalisasi Eduardo Camavinga. Nenek moyangnya Camavinga dan nenek moyangnya Malaysia itu masih satu darah keturunan. Dan mereka hidup ya 1000 tahun sebelum Masehi, masih satu keturunan. Tapi lagi-lagi karena aturan FIFA maksimal hanya 2 generasi, dan ini udah ribuan generasi, ditolak sama FIFA. Karena itulah makanya Mats Dejil marah dan membilang aturan FIFA itu bodoh. Tapi Malaysia nggak usah khawatir ya, karena ya berdasarkan berita terbaru ya, pemain dari Jepang Ijo ada 10 yang akan dinaturalisasi oleh Malaysia. Jadi walaupun Mats Dejil nggak jadi pemain timnas Malaysia, pemain Jepang Ijo siap untuk menggantikan Mats Dejil. Kesian Malaysia itu dia punya pemain keturunan itu ditolak sama FIFA ya, karena itu dia masuk ya keturunan keempat, sedangkan aturan FIFA itu ya harus minimal atau maksimal keturunan ketiga atau kedua itu baru bisa. Sedangkan Mats Dejil ini dia kalau tidak salah itu keturunan keempat dari buyutnya dia, jadi ya tidak bisa perkuat si Malaysia begitu. Bahkan kalau tidak salah dia ya, bisa memperkuat si Singapura itu karena ada keturunan Singapuranya juga itu si Mats Dejil. Bang, oleh Romani buat gua yak. Enggak. Jairo deh ya please. Weh enggak juga, yang lain aja, yang lain. Oh ya Kevin Dix, gua ambil ya bang. Abang kan baik. Masa nggak mau adeknya masuk Pildun? Woi lah, jangan Kevin juga. Ya udah Mes Hilger gimana? Ya udah. Hore! Eliano juga ya bang. Ambil. Sip. Gitu dong. Udah ya Dek, Erik Ten Hag minta lagi. Sudah ambil Erik Ten Hag lagi. Nanggung. Woi. Coba kita lihat komen dulu, pasti seru nih. Ramen gak sih guys? Biar orang pasti dipercepat oleh kawan-kawan. Oleh itu dia terlalu jual mahal itu.
Gimana menurut teman-teman? Kita butuh Ole kah tidak? Ole kah atau siapa lagi? Ole Romeni kayaknya susah kata Pak Arya Sinulinga. Iya susah, dia terlalu jual mahal si Ole Romeni itu. Kenapa sih? Ini senjata baru Timnas Indonesia. Berita baik untuk sahabat jiran serumpun. Miss Hilgers dan Iliano Reinders akhirnya resmi jadi warga negara Indonesia. Mereka telah melakukan pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota Brussels semalam. Selepas proses itu selesai, Shin Taeyong berkongsi bahawa kedua-dua pemain ini akan bergabung langsung saat Timnas lawan Bahrain dan China untuk putaran kualifikasi Piala Dunia minggu depan. Kehadiran Miss Hilgers dan Iliano Reinders akan memperkuatkan skuad Garuda berkali ganda. Dengan adanya Miss Hilgers yang merupakan centre back ke-6 termahal di Asia, pertahanan Timnas Indonesia akan jadi sangat kebal. Cuba kalian tengok kombinasi defense ini. Macam manalah pihak lawan nak mencipta gol. Dan jangan lupa ada penjaga gawang world class Martin Paes kat belakang. Iliano Reinders pula sangat versatile dan boleh main semua posisi serangan. Dia akan membantu mengatasi kelemahan Timnas sebelum ini yang kurang kreatif bila menyerang. Gimana geng dengan dua pemain kualitas ini? Ya, semoga kita bisa tembus Piala Dunia. Itu saja harapannya dengan bergabungnya Miss Hilgers dan Iliano Reinders. Karena kabarnya juga ada nama besar yang menunggu di belakang. Dan ya, semoga di November ataupun akhir tahun Desember kita sudah tahu siapa nama besar yang ada di belakang yang akan bergabung dengan kita. Semoga itu Jairo Ritwell atau Kevin Dix atau ya siapapun ya, entahlah. Semoga mereka bisa memperkuat Indonesia dan kita punya timnas semakin kuat dan ya tidak dianggap remeh lagi sama Malaysia, sama Thailand, sama si yang Nguyen itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen untuk persepak bolaan kita. Jadi sayang sekali Martin Paes cedera. Ya kita berharap dia segera pulih karena masih ada beberapa hari lagi. Sekarang baru tanggal 3 Oktober 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya masih ada 7 hari 1 minggu. Ya untuk pemulihan ya semoga dia bisa lekas pulih sembuh dan bisa bermain untuk timnas Indonesia karena kita sangat membutuhkan kiper yang tangguh di belakang seperti Martin Paes apalagi lawan Bahrain dan Cina karena mereka ini ya pasti mati-matian akan ya mengalahkan Indonesia apapun caranya mereka akan kalahkan Indonesia karena mereka juga membutuhkan poin. Nah sama halnya juga dengan kita Indonesia kita membutuhkan 3 poin pertama lawan Bahrain dan yang kita doakan Indonesia yang dapat poin bukan Bahrain ya kita harus dukung mereka yang bisa datang ke stadion silakan dukung di stadion dan kita yang tidak bisa kita dukung saja mereka lewat live streaming kita nonton siaran langsung mereka supaya timnas kita tambah semangat iya kan. Oke teman-teman sekian video kali ini terima kasih sudah nonton video sampai akhir sekali lagi jangan lupa untuk like comment dan subscribe kita jumpa lagi di video-video berikutnya hormat.